Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menilai ada rekayasa kasus dugaan penganiayaan yang dituduhkan kepada Supriyani. Seperti diketahui, sidang lanjutan hari ini, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024, jaksa menghadirkan 5 saksi yakni kedua orang tua korban, kepala sekolah serta 2 guru SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Andri Darmawan mengatakan berdasarkan fakta persidangan tersebut, kesaksian yang disampaikan NF dan Aibda HW berbeda. Kita tadi sudah mendengar keterangan saksi yang disumpah keterangannya di bawah sumpah dan bisa dianggap menjadi alat bukti saksi, katanya kepada tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Andri menjelaskan kronologi kesaksian guru bernama Lilis berbeda dengan yang dikemukakan oleh istri dari Kanit Intel Polsek Baito tersebut. Jadi yang pertama tadi masalah Ibu Lilis selesai bahwa di tanggal 24 hari Rabu kejadiannya di tanggal itu, Ibu Lilis dimulai pukul 7.30 WITA di sekolah sampai pukul 12 WITA, anak-anak itu kan masuk dari pukul 7.30 WITA sampai pukul 10 WITA. Ibu Lilis cuman meninggalkan kelas pada pukul 9 WITA untuk absen di ruang kantor yang jaraknya cuman ada satu kelas yaitu ruangannya Ibu Supriyani. Itu pun tidak cukup 5 menit datang kembali, jelasnya. Jadi yang ditanyakan tadi apakah ada kejadian pemukulan, kan keterangan anak kemarin beda-beda, ada yang bilang kejadian pemukulan pukul 8.30 WITA, ada yang tidak tahu jamnya, ada yang bilang pukul 10 WITA. Itu kami sudah konfirmasi semua bahwa untuk yang pukul 8.30 WITA, Ibu Lilis masih di dalam ruangan dan tidak ada kejadian apa-apa, ujarnya. Andri juga menjelaskan pada proses persidangan berbeda keterangan dari saksi anak dengan keterangan yang diberikan wali kelas. Kemudian untuk keterangan pukul 10.30 WITA sesuai dengan dakwaan dengan ada satu keterangan anak, Ibu Lilis mengatakan pukul 10 WITA itu sudah pulang semua anak karena memang jadwal pulangnya anak kelas 1 SD itu pada pukul 10 WITA, jadi selesai itu bahwa tidak ada kejadian, ujarnya. Andri juga menyebut ada nama baru yang disebut dalam laporan, tetapi tidak dijadikan saksi. Kemudian ada yang penting juga tadi bahwa ada 17 murid di kelas 1A cuman 2 yang mengatakan melihat yang kemarin sudah dihadirkan saksi semuanya termasuk W, katanya. W itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam laporan polisi mereka tuliskan di situ saksinya W waktu melapor polisi itu kan ternyata W tidak pernah diajukan saksi oleh mereka dan saya sudah tanya tadi Ibu Lilis dia sudah pernah mendengarkan juga W mengatakan tidak pernah melihat padahal ada keterangan anak kemarin yang bilang bahwa sebelum dia pukul D katanya dia lagi main-main atau berbicara dengan W tapi kan anehnya bahwa W tidak dipukul, ujarnya. Terakhir, Andri meminta pihak Polri untuk menjadikan atensi khusus terkait masalah tersebut. Dari awal banyak rekayasa, Kapolri harus atensi kasus ini, ujarnya. Oh iya, tadi kan kita sudah mendengar keterangan saksi ya. Ini kan saksi yang disumpah ya. Berarti kan keterangannya di bawah sumpah dan bisa dianggap sebagai alat bukti saksi ya. Yang pertama tadi masalah Ibu Lilis kan clear ya, bahwa di tanggal 24 itu hari Rabu ya, kan kejadiannya kan katanya hari Rabu tanggal 24 ya. Hari Rabu itu Ibu Lilis mulai dari jam 7.30 di sekolah sampai jam 12 ya. Anak-anak itu kan masuk dari jam 7.30 sampai jam 10 ya. Ibu Lilis ada di ruangan terus. Ibu Lilis cuma meninggalkan kelas di jam 9 untuk absen di ruang kantor ya, yang jaraknya itu cuma ada satu kelas, yaitu ruangannya Ibu Supriyani. Itu pun tidak cukup 5 menit datang kembali. Jadi yang ditanyakan tadi misalnya apakah ada kejadian pemukulan di jam, kan keterangan anak kan kemarin berbeda-beda, ada yang bilang pemukulan jam 8.30, ada yang tidak tahu jamnya, ada yang bilang jam 10, itu kami sudah konfirmasi semua, bahwa untuk yang jam 8.30, Ibu Lilis masih di dalam ruangan dan tidak ada kejadian apa-apa. Kemudian untuk keterangan bilang jam 10, sesuai dengan dakwaan dengan ada satu keterangan anak, jam 10 Ibu Lilis mengatakan bahwa jam 10 itu sudah pulang semua anak, karena memang jadwal pulangnya anak SD itu jam 10 ya, jadi clear itu bahwa tidak ada kejadian. Kemudian jadi ada yang penting juga tadi bahwa ada 16 siswa ya, 17 siswa di kelas 1A
cuma 2 yang mengatakan melihat, ya, yang kemarin sudah dihadirkan saksi, ya. Semuanya termasuk Warsid. Warsid itu kan sebenarnya kalau kita lihat di dalam laporan polisi, mereka tuliskan di situ saksinya Warsid, ya. Di dalam waktu melapor polisi kan bikin laporan polisi kan ditulis saksinya siapa yang diajukan, ada tertulis nama Warsid. Ternyata Warsid tidak pernah diajukan sebagai saksi oleh mereka. Dan saya sudah tanya tadi Ibu Lilis, dia sudah pernah menanyakan juga ke Warsid. Warsid mengatakan tidak melihat. Padahal ada keterangan anak kemarin yang bilang bahwa sebelum dia dipukul Dalfa, katanya dia lagi main-main atau berbicara dengan Warsid. Nah, tapi kan anehnya bahwa Warsid tidak dipukul. Kalau mengatakan bahwa karena dipukulin karena sedang main-main, Warsid tidak dipukul. Kenapa? Nah, kemudian Warsid juga ternyata setelah ditanya Ibu Lilis juga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.